Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu membahas mengenai aspek teknis dan teknologi dalam suatu proses produksi atau dalam suatu perusahaan. Yang nanti juga akan teman-teman lakukan analisis mengenai aspek teknis dan teknologi ini tentunya pada tugas akhir yang sudah beberapa kali saya ingatkan juga gitu ya. Jadi nanti untuk goals-nya di akhir, tujuan dari kita pembelajaran SKB ini adalah agar teman-teman juga bisa melakukan bagaimana menganalisis beberapa aspek yang perlu dikaji ketika teman-teman ingin mendirikan suatu bisnis. Jadi tidak hanya bisnis itu berjalan seperti adanya dengan rencana tertentu, tapi juga perlu yang namanya studi kelayakan suatu bisnis tersebut. Oke, langsung saja untuk penjelasan mengenai aspek teknis dan teknologi. Di sini ada beberapa tujuan mengapa kita melakukan analisis mengenai aspek teknis dan teknologi yang sebelumnya kita akan membahas mengenai tinjauannya terlebih dahulu. Jadi di sini jika dianalisis suatu pemasaran perusahaan akan menunjukkan sebuah ide analisis layak atau tidaknya sebuah bisnis itu dijalankan, maka kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya, apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan dengan baik? Nah, ini relate sekali dengan apa yang kita bahas kali ini ya. Jadi, secara teknis, bisa layak nggak dijalankan bisnis tersebut? Nah, aspek teknis ini meliputi apa saja? Ya. Nah, maka aspek teknis dan teknologi dapat menjadi suatu keharusan untuk dianalisis gitu ya, guna menghindari adanya kegagalan bisnis di masa yang akan datang. Apalagi dewasa ini gitu ya, kita sudah tahu bahwa hal-hal mengenai teknologi itu sangat harus kita serap ketika kita memiliki suatu bisnis. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu semakin pesat. Bahkan kita tahu sekarang ini ada yang namanya revolusi industri 4.0. Dan semakin ke sini, revolusi industri itu akan makin meningkat. Dulu yang sebelumnya perusahaan-perusahaan manufaktur itu menghasilkan produknya manual dengan tenaga manusia. Kemudian beralih kepada tenaga mesin, dan mesinnya itu sangat besar. Dan semakin ke sini, kemampuan manusia akan digantikan oleh teknologi. Itu kenapa sebagai pebisnis, alangkah baiknya kita sangat paham mengenai teknologi agar tidak tertinggal oleh kompetitor kita. Pun begitu dengan aspek teknis, ketika kita punya suatu perusahaan yang besar, bagaimana nanti produksi yang kita lakukan dalam suatu perusahaan manufaktur itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi tidak hanya pokoknya menghasilkan suatu produk, tapi kita harus bisa memperkecil biaya dari pembuatan suatu produk tersebut dengan tentunya melaksanakan teknis dari proses produksi dengan seefisien mungkin agar bisa menekan biaya produksi. Nah, berikut adalah tujuannya. Jadi yang pertama, menganalisis kelayakan lokasi. Ternyata untuk menganalisis aspek teknis dan teknologi ini sangat erat hubungannya dengan keterkaitannya dengan operasional suatu perusahaan. Biasanya kita kan bertemu dengan yang namanya departemen operasional. Nah, ini juga erat kaitannya ya, karena analisis teknis atau aspek teknis ini hubungannya adalah dengan kelayakan lokasi yang kita pilih ketika kita mendirikan suatu usaha. Kemudian menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkat skala ekonomis. Nah, hasil produksi produk yang perusahaan kita hasilkan itu juga bisa kita analisis. Jadi besarnya skala produksinya itu sudah layak untuk dijalankan, sudah sesuai dengan permintaan pasar, mampu atau tidak untuk menjawab permintaan pasar. Kemudian
seberapa besar impact-nya ketika perusahaan kita membuka usaha yang sudah kita rencanakan. Menganalisis kriteria pemilihan mesin dan peralatan teknologi lainnya. Kalau bisa, perusahaan-perusahaan sekarang itu menggunakan mesin aja deh, nggak usah menggunakan tenaga manusia. Karena apa? Tenaga mesin itu bisa lebih cepat daripada tenaga manusia. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh tenaga manusia. Nah, makanya itu perlu bagi suatu perusahaan untuk menganalisis terlebih dahulu kriteria pemilihan mesin, produk apa yang akan kita hasilkan, dan sebaiknya kita menggunakan mesin seberapa persen dan tenaga manusia seberapa persen. Kemudian menganalisis layout pabrik. Jadi di sini layout pabrik itu kan namanya juga layout ya. Jadi penataan pabrik, entah itu penataan mesinnya, ruang office-nya, pun begitu mengenai layout dalam bangunannya, di mana letaknya mesin ini supaya nanti kegiatan produksinya efektif dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dianalisis oleh si perusahaan. Lagi-lagi tujuannya adalah agar teknis dalam melakukan produksi suatu produk itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian menganalisis teknologi yang akan digunakan. Ini juga kaitannya dengan peralatan teknologi yang digunakan. Misalnya menggunakan laptop apa si bagian office ini agar bisa memaksimalkan kinerjanya. Apakah harus produk A ataukah harus produk B? Karena tergantung dari kebutuhan dan pemakaian yang akan digunakan si back office yang ada di perusahaan ataupun mesin yang untuk menghasilkan suatu produk itu tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama pada pertemuan hari ini, jadi nanti teman-teman juga akan mengerjakan tugas dalam setelah menyaksikan video ini ya. Yang pertama adalah silahkan jelaskan menurut teman-teman apa pentingnya ketika kita melakukan analisis aspek teknis dan teknologi. Ini untuk pertanyaan pertama. Jadi diharapkan teman-teman tidak copy paste dari internet. Jadi dari penjelasan yang sudah saya berikan, teman-teman juga bisa membaca dari beberapa literatur yang bisa mendukung pendapat teman-teman untuk mengungkapkan kenapa sih aspek teknis dan teknologi itu penting dan bagaimana sehingga aspek tersebut bisa sangat penting untuk kita analisis ketika kita membuka suatu usaha. Selanjutnya, di aspek analisis aspek teknis dan teknologi ini, kita akan membahas beberapa subbab kembali gitu ya. Di sini ada yang pertama, pemilihan lokasi pabrik. Karena sangat penting sekali ya, pemilihan lokasi pabrik ini. Kemudian penentuan luas produksi. Nah, di sini luas produksi itu ternyata bukan luas dari pabrik itu sendiri, tapi bagaimana hasil dari produksi pabrik itu atau perusahaan manufaktur tersebut bisa menyerap semua permintaan yang diminta oleh konsumen. Kemudian pemilihan mesin dan peralatan. Nah, di sini juga sangat penting dan erat kaitannya mengenai analisis aspek teknis dan teknologi tentunya. Kemudian penentuan layout pabrik dan bangunan. Nah, ini untuk bagaimana efektif atau tidaknya suatu perusahaan menghasilkan suatu produk. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat. Nah, di sini bisa terkait dengan sistem apa yang akan digunakan oleh perusahaan dan juga alat-alat teknologi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ini juga akan ada kaitannya lagi nanti dengan biaya. Apakah mampu dengan teknologi yang seperti itu? Nanti mampukah perusahaan membayar ketika kita memilih suatu teknologi yang akan kita gunakan? Nah, di sini ada faktor-faktor dari pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini sangat penting dilakukan secara tepat oleh perusahaan karena apa? Karena tempat yang strategis itu akan meningkatkan produktivitas. Karena banyak hal yang akan mempengaruhi dari pemilihan lokasi. Ada beberapa di antaranya yang pertama adalah ketersediaan bahan mentah. Nah, ini sangat penting sekali ya.
bagaimana kita nanti menganalisis ketersediaan bahan mentah atau bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan menghasilkan suatu produk. Semisal suatu contoh, ketika kita mempunyai perusahaan mie instan, otomatis kita akan memerlukan bahan baku tepung terigu. Nah, kita mempunyai suatu pabrik, namun kita harus menganalisis bagaimana, sejauh apa bahan baku kita bisa didapatkan. Karena apa? Ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan selain kita membayar dari biaya bahan baku itu sendiri. Ada yang namanya biaya angkut. Ketika terlalu jauh, otomatis biaya angkut yang akan kita bebankan ke perusahaan akan juga semakin besar. Pun begitu dengan hasil produk yang kita hasilkan. Ketika terlalu jauh dengan pasar, nah ini yang kedua ya, ada hubungannya dengan poin yang kedua. Ketika terlalu jauh dengan pasar, otomatis kita juga ada biaya kirim kepada pasar-pasar yang kita tuju. Dan itu nanti juga akan dibebankan kepada perusahaan yang akan nanti menambah biaya pada harga pokok dari penjualan produk yang kita hasilkan. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai bahwa salah satu faktor yang harus difikirkan ketika memilih lokasi yaitu ketersediaan energi, air, dan sarana komunikasi. Nah, ini juga sangat penting ya, karena kita butuh listrik untuk melaksanakan proses produksi, gitu ya. Kemudian air dan sarana komunikasi. Nah, tentunya kalau nggak ada sinyal, susah komunikasi kan itu juga akan menimbulkan beberapa masalah di dalam perusahaan. Kemudian ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, kita juga butuh tenaga kerja ketika kita membuka usaha, atau dalam artian ketika kita membahas mengenai suatu perusahaan manufaktur, otomatis kita perlu yang namanya tenaga kerja, karena kita tidak bisa kerja sendiri ya. Ketika kita ingin usaha kita semakin besar, semakin luas, nah kita butuh yang namanya tenaga kerja. Nah, sumber atau ketersediaan dari tenaga kerja ini juga harus kita pikirkan. Apakah nanti di sekitar pabrik yang kita dirikan memungkinkan kita untuk merekrut karyawan di sekitar pabrik, ataukah terlalu jauh dengan karyawan? Nah, ini kan harus juga dipikirkan. Dan daerah yang kita dirikan pabriknya, UMR-nya berapa? Karena kita ketika kita punya karyawan, kita juga harus membayar hasil kerja yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Nah, ini juga terkait dengan pemilihan lokasi yang harus kita pikirkan. Kemudian ketersediaan fasilitas transportasi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan letak pasar yang dituju dan bahan tadi ya. Ketika kita sudah memiliki rencana untuk memproduksi barang A, apa bahan bakunya dan berapa jauh kita harus mengambil bahan baku tersebut, atau berapa jauh, seberapa besar biaya transportasi maupun nanti terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan transportasi. Pun begitu dengan letak pasar yang dituju. Otomatis kalau kita memerlukan suatu alat transportasi sendiri, kita juga akan mengeluarkan biaya tersendiri untuk transportasi ini yang akan dibebankan kepada perusahaan. Sini juga ada beberapa contoh ya. Kalau untuk bahan dasar yang digunakan ini terkait dengan penentuan pemilihan lokasi, ya seberapa jauh sih letak pemasok dengan pabrik kita. Karena itu juga ada hubungannya dengan ketersediaan fasilitas transportasi. Ketika sudah ada transportasi yang bisa kita gunakan, maka kita bisa menyewa atau seperti apa. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus mengadakan sendiri, dan itu akan menambah dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini ada beberapa juga variabel penentu dalam pemilihan lokasi. Jadi tambahan juga dari faktor-faktor tadi,
hal-hal yang juga kita harus pikirkan terkait dengan penentuan atau pembukaan lokasi perusahaan kita. Yang pertama adalah hukum, peraturan, dan adat pada adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Jadi ya daerah lokasi yang akan kita buka usahanya itu bagaimana hukum, peraturan, adat istiadat di sekitar masyarakat sana. Nah itu harus kita ketahui karena ada pepatah yang berbicara bahwa di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga kita harus menyesuaikan hukum, peraturan pun dengan adat istiadat yang berlaku di sana. Kemudian iklim, keadaan tanah, dan struktur topografis. Apa perusahaan yang akan kita dirikan? Seberapa besar pabrik yang akan kita bangun, kemudian bagaimana iklim, keadaan tanah, struktur topografis di sana, sehingga kita bisa menyesuaikan bagaimana nanti bangunan kita agar bisa sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di sana. Kemudian sikap masyarakat terhadap ide bisnis kita, apakah nanti setuju? Ataukah nanti masyarakat keberatan dengan adanya bisnis kita? Karena apa? Bisnis kita otomatis akan menghasilkan gitu ya, yang terutama adalah sampah. Dan bagaimana nanti kita bisa menyiasati gitu ya, sehingga nanti bisa kita tidak mencemari lingkungan. Jadi ini juga ada hubungannya dengan aspek lingkungan yang pernah kita bahas. Kemudian rencana pengembangan perusahaan. Nah, nanti apakah ada rencana pengembangan di daerah yang sudah kita pilih, ataupun nanti bisa membuka cabang lain di tempat lain yang juga nanti bisa kita perluas pasarnya, ataupun seperti apa. Nah, nanti kita juga bisa memperhitungkan di rencana pengembangan perusahaan ini. Kemudian biaya pengerasan tanah, dan ini bisa erat juga kaitannya dengan yang iklim tadi, keadaan tanah dan struktur topografis. Nah, pada variabel dalam penentuan lokasi ini, selain contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, silahkan ditambahkan menurut teman-teman ataupun referensi yang lain terkait dengan contoh-contoh pada beberapa variabel penentuan lokasi ini. Jadi silahkan menurut teman-teman contoh-contoh lain yang selain dari yang sudah saya sebutkan. Itu adalah soal yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai metode penilaian dari suatu lokasi yang akan kita pilih lokasinya. Di sini ada beberapa metode yang kita gunakan untuk menilai bahwa lokasi tersebut apakah sudah sesuai atau sudah bisa kita anggap bahwa lokasi tersebut tepat ataupun seperti apa. Ya, yang pertama adalah metode penilaian hasil. Dalam metode ini, si pelaku bisnis harus melakukan penilaian terkait faktor-faktor ataupun variabel-variabel yang sudah kita bahas tadi. Nah, bagaimana nanti hasilnya ketika kita mendirikan suatu usaha di lokasi tersebut. Dan di sini juga harus diberikan bobot penilaiannya agar kita tahu penilaian hasilnya seperti apa. Maka kita bisa menentukan nanti penilaian atau yang sudah kita lakukan ini tadi, bobot penilaiannya apakah bisa dikatakan layak atau tidak ketika kita mendirikan suatu usaha di lokasi yang sudah kita tentukan. Kemudian metode perbandingan biaya. Kalau tadi dengan penilaian hasil dari beberapa faktor yang sudah kita sebutkan, kemudian dinilai masing-masingnya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan biaya. Jadi kita anggarkan kalau kita memilih ingin mendirikan di sana, bagaimana nanti biaya terkait dengan melakukan pembangunan, kemudian biaya-biaya yang mungkin terjadi ketika kita mengadakan suatu bahan, biaya yang mungkin terjadi ketika kita melakukan rekrutmen karyawan di daerah sana, dan lain-lain.
kita artikan dalam bentuk biaya-biaya sehingga kita nanti bisa membandingkan apakah dengan biaya sekian kita mampu mendirikan perusahaan di sana, kemudian ataukah kita bisa memilih alternatif lain yang tentunya juga kita lakukan penilaian mengenai biayanya. Nah, di sini juga akan lebih mudah kita lakukan penilaian ketika kita bisa mengartikan atau mengkalkulasikan dalam bentuk biaya. Kemudian metode analisis ekonomi di sini, metode ini mempertimbangkan hasil analisis biaya ditambah dengan faktor intangible yang relevan. Dan penilaian ini berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Tidak hanya melakukan penilaian hasil dan perbandingan biaya saja, namun di sini akan lebih luas lagi karena kita juga menilainya terkait dengan faktor kuantitatif dan kualitatif yang ada. Bisa juga di sini dimasukkan bahwasanya kita juga perlu hasil dari penilaian masyarakat. Seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap perusahaan kita. Nah, ini juga kita perhitungkan di analisis ekonomi. Pun begitu dengan keadaan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Ketika misalnya perusahaan kita ingin melakukan ekspansi atau mendirikan perusahaan di negara lain. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah silahkan teman-teman melakukan analisis ekonomi terhadap kejadian yang terjadi saat ini, gitu ya, COVID-19 ini dihubungkan dengan analisis ekonomi yang terjadi dan bagaimana ketika teman-teman ingin melakukan ekspansi di perusahaan multinasional ketika adanya suatu pandemi. Nah, tunjukkan pendapat-pendapat Anda dengan menuliskan pendapat tersendiri ya tentunya. Bagaimana analisis ekonomi ketika kita ingin melakukan ekspansi pasar di level internasional atau perusahaan kita levelnya sudah multinasional sehingga kita ingin melakukan ekspansi di negara lain namun dengan keadaan ekonomi yang sedang terdampak pandemi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kemudian yang selanjutnya di sini ada penentuan luas produksi. Jadi di sini ternyata penentuan luas produksi. Luas produksi ini ternyata berbeda dengan luas perusahaan. Ya. Jangan dibayangkan ketika kita membahas mengenai penentuan luas produksi, ini teman-teman membayangkan terkait dengan luas perusahaan yang akan kita dirikan. Tidak. Ya, jadi di sini adalah mengukur luas perusahaan dengan pendekatan berapa sih yang akan kita hasilkan, berapa produk yang akan kita hasilkan, dan seberapa besar pasar yang akan kita pahami permintaannya dan kita penuhi kebutuhannya. Nah, hal-hal yang kita analisis ketika kita ingin melakukan penentuan luas produksi yang pertama adalah bahan dasar yang digunakan. Nah, ini di sini indikator ini dapat digunakan menjadi suatu dasar yang utama karena apa? Bahan dasar ini adalah merupakan bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan. Di sini contohnya bahan dasar ketela pada pabrik tapioka. Nah, itu merupakan bahan utama yang digunakan oleh perusahaan tapioka ini untuk menghasilkan si tepung tapioka. Nah, bahan dasar ketela ini apakah mudah didapatkan ketika kita menentukan penentuan lokasi produksi di sana. Kemudian yang kedua, barang yang dihasilkan. Produk kita ini menghasilkan apa? Di sini contohnya adalah perusahaan tegel yang menggunakan bahan semen dan pasir. Nah, di sini mengenai barang yang dihasilkan, bagaimana nanti penggunaan dari bahan baku itu dapat meningkatkan produktivitas dari barang yang dihasilkan oleh si perusahaan. Apakah ketersediaan bahan tadi bisa dekat dengan perusahaan atau istilahnya perusahaan kita dekat dengan sumber daya sehingga apa?
mendorong nanti bisa memperluas produksinya kita, ya. Kemudian ada peralatan-peralatan mesin yang digunakan. Nah ini, ketika kita ingin memperluas market share dari produksi kita, maka kita harus menentukan peralatan-peralatan mesin yang tepat untuk digunakan. Di sini dicontohkan tanah dalam perusahaan kita nih, bagaimana nanti kita bisa memilih tanah yang tepat ketika kita ingin melaksanakan atau membuka usaha pertanian di sana. Dan apa nanti hasil atau tanaman yang akan kita tanam di sana, itu sangat menentukan ketika kita memikirkan bahwa oh ternyata maka kita akan melakukan produksi kita di daerah X. Sehingga luas produksi dari perusahaan kita atau usaha yang kita jalankan itu dapat sangat luas. Kemudian jumlah pegawai yang digunakan. Nah, di sini merupakan indikator yang penting ya tentunya untuk suatu perusahaan seperti yang di sini dicontohkan pada industri linting rokok. Industri linting rokok ini berarti kita harus mempekerjakan ibu-ibu yang telaten ketika akan melakukan suatu melinting rokok seperti itu. Nah, ketersediaan jumlah pegawai ini harus kita pikirkan secara matang apakah yang di sekitar pabrik akan bisa kita hire atau kita istilahnya kita pekerjakan sehingga kita bisa menempatkan karyawan yang tepat yang juga bisa meningkatkan produktivitas dan luas produksi dari perusahaan yang kita jalankan. Kemudian pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih mesin, peralatan, maupun teknologi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan teknologi. Jadi, teknologi yang akan kita gunakan itu kita sesuaikan terlebih dahulu dengan apa sih yang akan kita produksi, seberapa banyak yang akan kita produksi, barang apa yang akan kita produksi, dan punya tenaga kerja berapa untuk melakukan proses produksi barang tersebut. Kemudian harga perolehan. Nah, harga perolehan ini terkait dengan mesin yang kita gunakan, harga perolehan mesinnya berapa, dan apakah kita mampu membayar atau cukup untuk menyewa mesin tersebut, gitu ya. Kemudian kemampuan dari tenaga kerja kita dengan teknologi yang kita gunakan. Apakah tenaga kerja kita nanti bisa mengoperasikan mesin yang sudah kita punya. Nah, kemudian kalau tidak mampu, bagaimana kita nanti bisa melakukan pelatihan-pelatihan, dan itu apakah memungkinkan. Nah, ini kita harus perhitungkan di sana atau dipertimbangkan. Kemudian tersedianya pemasok. Seperti yang sudah beberapa kali kita bahas, apakah ketika kita mendirikan atau kita menggunakan suatu mesin tersebut, apakah pemasok dari mesin tersebut ada, ketersediaan dari pemasok, tidak hanya dari bahan baku saja ya. Jadi mesin yang akan kita gunakan tadi apakah ada pemasoknya di daerah kita, ataupun nanti pengadaan mesinnya itu akan susah. Pun begitu dengan pemasok dari bahan baku ataupun alat-alat lain ataupun ATK ataupun apa. Nah, ini terkait dengan ketersediaan pemasok hal-hal yang kita akan gunakan dalam suatu proses produksi. Kemudian tersedianya suku cadang. Di sini juga terkait dengan ketika mesin kita rusak, ketika sudah membeli mesin karena mampu untuk membeli mesin, tapi pada suatu waktu karena suatu mesin itu juga ada masa rusaknya dan harus di maintenance, maka apakah ada suku cadang yang menyediakan dari mesin yang sudah kita gunakan. Ini harus diperhatikan. Ketika mesinnya bagus, kualitasnya bagus, kemampuan mesinnya bagus,
maka ternyata suku cadangnya harus di luar negeri dan itu membutuhkan biaya mahal. Nah, itu harus kita pertimbangkan apakah hal-hal tersebut nanti tidak akan merusak dari kualitas produk kita ataupun produktivitas dari proses produksi yang kita lakukan. Kemudian kualitas dari mesin yang kita gunakan atau teknologi yang kita gunakan atau peralatan yang kita gunakan. Tentunya semakin berkualitas suatu alat, teknologi maupun mesin yang kita gunakan, maka jangka waktu pemakaiannya biasanya akan semakin lama dan itu bisa memaksimalkan kinerja kita. Namun ketika kualitasnya jelek, otomatis akan sering berganti, sering rusak, sering maintenance, dan itu akan menimbulkan biaya baru. Nah, itu yang harus juga dipertimbangkan. Yang terakhir, mesin, peralatan, itu pasti ada masa ekonomisnya. Nah, ini harus kita perhitungkan seberapa lama masa ekonomisnya sehingga nanti kita bisa meretur dengan atau mengganti dengan peralatan atau mesin yang baru sehingga kita bisa melaksanakan proses produksi dengan efektif dan efisien. Ini juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan teknologi. Yang pertama adalah kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi tadi juga sempat kita bahas ya. Jadi apakah mampu ketika kita membeli suatu mesin, si karyawan itu tadi mampu untuk mengoperasikan mesinnya. Nah, kita harus memikirkan atau mempertimbangkan terlebih dahulu terkait entah itu untuk pembelian mesin atau ketika mesin sudah ada, kita meng-hire karyawan yang seperti apa. Nah, harus mampu, yang harus bisa diajarin atau seperti apa. Kemudian, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang. Seperti kita punya handphone itu, kita kan inginnya apabila sudah ada, misalnya kita pakai Apple gitu ya, saya sebut salah satu merek. Kita pengennya selalu bisa update iOS-nya. Semakin update kita juga pengen semakin mengikuti update-update yang baru. Karena ada beberapa keuntungan kita bisa mengikuti perkembangan dari update software tadi. Entah itu nanti bisa lebih baik terhadap kemampuan handphonenya, kecepatannya, atau yang lain. Dan ini juga sama halnya dengan perusahaan kita. Jadi nanti ketika kita punya mesin, apakah bisa di-upgrade dengan mesin yang sudah kita beli tadi kepada mempermudah lagi untuk pekerjaan kita atau produktivitas dari perusahaan itu. Kemudian selanjutnya kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan. Jadi di sini sudah sesuai atau tidak ketika kita melaksanakan suatu proses produksi, bahan bakunya apa, kemudian bahan jadinya apa. Nah, itu menentukan nanti pemilihan kita terhadap mesin yang kita gunakan atau teknologi yang kita gunakan. Kemudian keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Jadi kita melihat dulu atau mereview dulu dengan perusahaan yang sudah ada, mungkin karena kita juga menghasilkan barang yang sama misalnya. Nah, kita mereview dulu di perusahaan tersebut apa mesin yang digunakan, kemudian keberhasilan seberapa persen. Sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata karena saya memproduksi barang A dengan bahan baku A, saya bisa menggunakan mesin X. Karena sudah terbukti di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini ada beberapa tipe layout yang tentunya layout ini sangat penting layouting ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan dari produktivitas produksinya kita. Yang pertama adalah layout proses atau fungsional. Di sini mesin-mesin dikelompokkan dan ditempatkan yang mempunyai fungsi yang sama dalam satu tempat tertentu. Kemudian layout ini cocok bagi perusahaan dengan produk pesanan. Agar lebih cepat untuk melaksanakan suatu proses produksi, itu kenapa untuk layout proses atau fungsional ini kita menempatkan mesin produksi dalam satu tempat tertentu. Sehingga apa? Kita tidak memindah-mindahkan barang atau proses produksi ke tempat-tempat lain sehingga bisa mempercepat proses produksi yang kita
lakukan. Kemudian layout produk atau garis. Di sini mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan. Kemudian layout ini cocok bagi perusahaan dengan proses produksi yang terus-menerus. Jadi sengaja untuk ditata sedemikian rupa sesuai dengan susunan dari proses produksi. Jadi bisa dari misalnya dari proses pengeringan, kemudian proses pengepakan, kemudian proses finishing, dicek oleh QA, dan lain sebagainya itu disusun secara urut. Kalau yang pertama tadi kan disusun pokoknya di satu tempat tertentu agar lebih cepat untuk melakukan proses produksinya karena dekat gitu ya. Kalau ini disusun lurus biar satu jalur. Nah, ini juga bisa mempercepat proses produksi ketika proses produksinya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian layout kelompok ini adalah kombinasi dari dua layout tersebut. Dan itu tentunya disesuaikan oleh perusahaan yang paham dengan bagaimana proses produksi itu dilakukan. Lagi-lagi hal ini terkait dengan produktivitas dan kecepatan dari perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, di sini ada beberapa rencana kualitas dari barang yang biasanya juga harus diperhatikan oleh perusahaan manufaktur yang notabene menghasilkan suatu barang. Dan di sini yang pertama adalah mengenai performance dari suatu produk tersebut. Performance itu terkait dengan aspek fungsional, jadi fungsi dari suatu barang itu seperti apa. Yang kedua adalah feature, jadi menambah nilai dasar apa produk yang bisa kita hasilkan. Kemudian reliability, jadi di sini probabilitas suatu barang dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Misalnya motor ya, nanti tujuannya untuk bagaimana mobilitas seseorang itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian performance di sini terkait dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi produk. Jadi, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi produk yang dijanjikan oleh si perusahaan. Kemudian durability di sini mengenai umur ekonomis dari suatu barang, jadi ketahanan barangnya seperti apa. Kemudian serviceability, jadi karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan perbaikan. Jadi, apakah mudah untuk dilakukan servis terkait dengan produk tersebut. Kemudian estetik, dan di sini mengenai estetika. Jadi, apakah ada nilai estetika dari produk yang kita hasilkan. Kemudian fit and finish. Jadi sini bersifat subjektif terhadap perasaan pelanggan tentang produk yang bersangkutan. Ketika pelanggan sudah membeli produk kita, maka apa hasil yang akan dirasakan oleh si pembeli. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ya. Di sini coba teman-teman memberikan contoh yang lebih spesifik terkait dengan beberapa rencana dari produk barang yang sudah saya sedikit singgung ini tadi, dari performance itu contohnya seperti apa sampai dengan fit and finish. Ketika dalam suatu produk itu contohnya seperti apa. Kemudian yang terakhir mengenai rencana produk dari jasa. Rencana jasa ini ada beberapa juga. Yang pertama adalah reliability, jadi kemampuan untuk memberikan layanan sesuai janjinya. Karena jasa yang kita berikan bukan dalam suatu bentuk fisik, namun dari layanan yang sudah diberikan oleh jasa yang sudah kita hasilkan. Kemudian responsiveness, jadi di sini respon atau kesigapan dari si penyedia jasa dalam melakukan pemberian pelayanan. Jadi sesigap apa dari jasa yang sudah kita berikan. Kemudian assurance, di sini kemampuan si pemberi jasa atas pengetahuan kepada produk secara tepat. Jadi bisa menjamin apa dari hal-hal yang sudah diberikan pada layanan jasa tersebut. Kemudian empati, di sini keramah tamahan dan kecepatan transaksi, sehingga
si penerima jasa itu bisa nyaman dengan hasil jasa yang diberikan. Kemudian tangible di sini merupakan penampilan fisik, karena yang kita berikan adalah pelayanan, maka entah itu si pemberi jasa yang merupakan karyawan dari penyedia layanan jasa maupun tempat dari apa ya namanya, tempat dari jasa itu diberikan. Misalnya kita memberikan layanan penginapan di hotel. Nah, itu bagaimana nanti karyawannya ramah atau tidak, kemudian lokasi hotelnya nyaman atau tidak, dan itu harus diperhitungkan dalam rencana jasa ini tadi. Nah, silakan lagi-lagi soalnya gitu ya, soal yang nomor 5, sebutkan beberapa contoh di luar dari yang sudah saya sebutkan terkait dengan beberapa rencana jasa ini tadi. Jadi untuk tugas-tugas yang sudah saya sebutkan dari awal video hingga akhir, silakan dikerjakan dan nanti akan saya buatkan room tersendiri untuk assignment seperti biasa di Google Classroom. Jadi sekian untuk penjelasan hari ini mengenai aspek teknis dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.